Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Happy fasting. Selamat berpuasa bagi muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang variabel dummy dalam analisis regresi. Variabel dummy ini terdiri atas 1 dan 0, namun dapat digunakan untuk kasus dikotomus dan polikotomus. Nanti selengkapnya akan dijelaskan. Variabel dummy ini mengikuti distribusi Bernoulli, disimbolkan dengan D, bernilai 1 dengan peluang P, dan bernilai 0 dengan peluang 1 min P. Berikut ini persamaan yang memuat variabel dummy sebagai regresor, Y sama dengan beta 0 plus beta 1D plus U. Dan dapat kita ubah menjadi Y sama dengan beta 0 plus U ketika D sama dengan 0 dan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus U ketika D-nya sama dengan 1. Jika kita gunakan ekspektasi, maka ekspektasi Y di mana D sama dengan 0 sama dengan beta 0 dan ekspektasi Y dengan variabel dummy bernilai 1 itu adalah beta 0 plus beta 1. Dan bisa juga kita tuliskan seperti ini, beta 0 sama dengan Oke, selanjutnya rata-rata sampel adalah nilai estimasi atau mengestimasi untuk rata-rata populasi. Jadi kita dapat menginterpretasikan koefisien estimasinya dalam bentuk berikut ini. Beta topi 0
karena dia estimator ya, sama dengan Y garis atau Y bar sama dengan Y bar D sama dengan 0. Maaf. Beta topi 1 sama dengan Y garis D sama dengan 1 dikurangi Y garis D sama dengan 0. Di mana Y garis D sama dengan 0 ini menotasikan Y dengan subsampelnya di mana D-nya sama dengan 0 dan Y garis D sama dengan 1 menunjukkan bahwa Y untuk subsampel dengan D sama dengan 1. Selanjutnya kita dapat membuat hipotesis H0 beta 1 sama dengan 0 dan gunakan alfanya 5%. Dan kita gunakan di sini contohnya. Ini H1-nya berarti beta 1 tidak sama dengan 0 atau beta 1 dan kita tolak H0 ini jika p-value-nya kurang dari 0,05. Misalkan di sini ada contoh kasus, kita anggap D sama dengan 1 itu adalah perempuan atau female. Kemudian D sama dengan 0 itu adalah laki-laki atau male. Kemudian dapat kita buat persamaannya. Misalkan di sini yang kita soroti adalah penghasilan atau pendapatan. Penghasilan sama dengan beta 0 ditambah beta 1D ditambah U. Nah, sekarang kita misalkan suatu persamaan regresi dengan regresornya X. Kalau tadi kalau tadi persamaan dengan regresornya D ya. Model regresi dengan regresornya adalah variabel X. Di sini ada Y sama dengan beta 0 plus beta 1D plus beta 2 X plus U. Dan dapat kita tuliskan menjadi Y sama dengan beta 0 plus
beta 2X plus U jika D sama dengan 0. Kalau 0 kan berarti 0 di sini ya. Ini jadi 0 yang disoroti ini. Dan sama Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 2X plus U jika D-nya adalah 1. Dalam bentuk ekspektasi dapat kita tulis seperti ini. Ekspektasi Y bersyarat X dengan D sama dengan 0 sama dengan beta 0 plus beta 2X. Kemudian ekspektasi Y bersyarat X dengan D sama dengan 1 sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 2X. Sehingga beta 1 sama dengan ekspektasi Y bersyarat X, D sama dengan 1, dikurangi ekspektasi Y bersyarat X, D sama dengan 0. Sehingga jika tadi kita buat tadi penghasilan yang tanpa X, maka dengan adanya X menjadi persamaan itu akan menjadi seperti ini. Penghasilan sama dengan beta 0 ditambah beta 1D ditambah beta 2 pendidikan jika X itu adalah pendidikan ya, ditambah U. Sehingga dapat kita buat suatu pembuktian bahwa bahwa turunan dari D turunan ekspektasi Y bersyarat X sama per DX akan sama dengan beta 2 jika D-nya sama dengan 0 dan sama dengan beta 2 jika D sama dengan 1. Dan jika kita masukkan adanya interaksi, persamaan regresi menjadi Y sama dengan beta 0 plus beta 1D plus beta 2X plus beta 3 X interaksi D plus U.
di mana Y ini akan sama dengan beta 0 plus beta 2X plus U jika D-nya sama dengan 0 dan akan sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 2 plus beta 3 X plus U jika D-nya sama dengan 1. Nah, jika seandainya ini D-nya ada D1 dan D2, ada dua variabel dummy, maka dapat kita tuliskan seperti ini. Taruhlah misalkan di sini D1 itu sama dengan 1 untuk perempuan dan sama dengan 0 untuk laki-laki. Kemudian D2 itu akan bernilai 1 jika dia menikah dan akan bernilai 0 jika belum menikah. Dan persamaan regresinya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 D1 plus beta 2 D2 plus U. Dan ekspektasi Y sama dengan beta 0 jika D1 sama dengan 0 dan D2-nya sama dengan 0, kemudian akan bernilai beta 0 plus beta 1 jika D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 0. Akan bernilai beta 0 plus beta 2 jika D1 sama dengan 0, D2-nya sama dengan 1, kemudian ekspektasi akan bernilai beta 0 plus beta 1 plus beta 2 jika D1 sama dengan 1 dan D2-nya juga sama dengan 1. Sehingga kita akan menemukan suatu hubungan seperti ini. E1 adalah 1 jika dia perempuan dan menikah.
0 jika lainnya. E2 sama dengan 1 untuk perempuan dan belum menikah. Nol lainnya. Kemudian E3 sama dengan 1 untuk laki-laki dan menikah. Nol lainnya. E4 sama dengan 1 laki-laki dan belum menikah. Nol lainnya. Persamaan bisa diubah menjadi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 E1 plus beta 2 E2 plus beta 3 E3 plus U. Dan E1 tambah E2 tambah E3 ditambah E4 sama dengan 1. Ketika situasinya adalah dummy variable trap. Untuk menghindari yang seperti ini, kita keluarkan satu dummy. Dan kemudian ada kasus lain. Misalkan itu X sama dengan 1, 2, dan 3. 1 ini penumpang menggunakan bis sebagai transportasinya. Kemudian 2 itu menggunakan busway. Serta 3 menggunakan mobil pribadi. Maka variabel dummy-nya menjadi seperti ini. F1 boleh ya disimpulkan dengan F. F1 sama dengan 1 jika menggunakan bus atau bis. 0 lainnya. F2 sama dengan 1 menggunakan busway dan 0 lainnya. Kemudian F3 sama dengan 1 mobil pribadi dan 0 lainnya. Jadi tidak lagi kita gunakan X dalam persamaan regresinya, kita gunakan saja F ini ya. Dapat juga diterapkan pada kasus-kasus lain ya.
Bisa juga ini contohnya, misalkan yang tadi kita sambung lagi kasusnya. Contoh, penghasilan sama dengan beta 0 ditambah beta 1 perempuan ditambah beta 2 pendidikan ditambah beta 3 adalah interaksi antara pendidikan dengan perempuan. Ditambah U. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 D ditambah beta 2X ditambah beta 3 X interaksi D plus U. Oke, mungkin untuk secara teoritisnya seperti ini akan dilanjutkan dengan video part 2 yang membahas bagaimana menganalisis variabel dummy dalam regresi ini dengan menggunakan software. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.